Perkenalkan, nama lengkap saya Nicola Tolentini, NIM 15119013, Prodi Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang secara singkat materi tentang sel prokariotik dan eukariotik. Sebelum kita menuju ke sel prokariotik dan eukariotik, kita mengenal dulu tentang pengertian sel. Jadi, sel itu sendiri merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Yang berikut kita masuk pada bagian tentang struktur sel. Sel di makhluk hidup memiliki struktur, fungsi, dan kegunaannya masing-masing yang membentuk kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup dan Struktur sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai peranan penting selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organ sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda. Sedangkan pada prokariotik, DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel pada sel eukariot terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariotik tidak. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama itu kita bahas tentang sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari bahasa Yunani pro dan karion. Pro artinya sebelum dan karion artinya inti. Jadi, sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Ciri-ciri sel prokariotik sendiri diantaranya, yang pertama itu memiliki membran plasma, memiliki nukleoid DNA dan RNA. Yang kedua memiliki sitoplasma. Yang ketiga tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Yang keempat, sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Setiap prokariotik mempunyai sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contoh sel prokariotik adalah bakteri Escherichia coli. Kemudian yang berikut yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Struktur dinding sel terdiri dari peptidoglikan atau senyawa ini yang menyebabkan dinding sel bersifat kaku, lipid atau lemak, dan protein. Fungsi dari dinding sel ialah memberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku sebagai pelindung. Terdapat pori-pori jalan keluar masuknya molekul-molekul dan mengatur pertukaran serta reproduksi. Yang berikut yaitu membran plasma. Membran
yang menyelubungi sitoplasma. Struktur membran plasma yaitu terdiri atas molekul lemak protein, berfungsi sebagai pelindung molekular sel terhadap lingkungan sekitar dan mengatur transportasi air serta zat-zat terlarut dari luar dan ke dalam sel. Yang berikut yaitu nukleoid, merupakan wilayah yang merupakan DNA yang sel terletak atau tidak terselubung membran. Yang berikut yaitu organel. Yang terdapat dalam sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Yang berikut yaitu flagella, merupakan organel lokosomi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Dan yang terakhir yaitu pili atau fimbriae, yang merupakan struktur peletakan pada permukaan sejumlah prokariota atau berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili berfungsi untuk tempat melekatkan diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Yang berikutnya itu tentang sel eukariotik. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri atas asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati. Dinding sel eukariot pada umumnya lebih tebal dibandingkan dengan dinding sel prokariot. Salah satu selnya terdiri dari lelulosa, kecuali pada dua grup ganggang yaitu diatom dan chrysophyta. Ini merupakan gambar sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana pada sel prokariotik terdapat sitoplasma, membran sel, dinding sel, kapsul, ribosom plasmid, pili, serta flagellum nukleus. Sedangkan pada sel eukariotik terdapat retikulum endoplasma halus, mitokondria, membran sel, sitoplasma, lisosom, sentriol, badan Golgi, serta nukleus yang di dalamnya terdapat nukleoplasma, nukleus, membran inti. Kemudian retikulum endoplasma dan ribosom. Satu grup ganggang lainnya yaitu Coccolithophora. Dinding selnya mengandung lapisan tipis selulosa dan sisik-sisik yang terdiri dari kalsium karbonat. Dinding sel eukariot yang terdiri dari senyawa-senyawa anorganik seperti pada diatom dan Coccolithophora disebut frustula. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan lapisan lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein, bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel, dan berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel ke dalam sel. Yang kedua yaitu nukleus atau inti sel. Memiliki membran sel nukleus, terdapat nukleus yang berfungsi mensintesis RNA, nukleus plasma, dan butiran kromatin. Yang terakhir yaitu sitoplasma, meliputi isi sel di luar inti sel, terdiri dari cairan yang disebut sitosol atau yang dapat berubah dari fase sol ke gel, dan padatan berupa organel sel. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang sel prokariotik dan eukariotik. Sekian saya ucapkan limpah terima kasih.